Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita pada pekan pertama dan pekan kedua. Ada yang masih ingat apa pelajaran kita pada pekan pertama dan pekan kedua? Pada pekan pertama, kita belajar mendengarkan pesan. Mendengarkan pesan yang terkandung di dalam kisah ketaatan Uwais Al-Qarni. Ya. Tentu kalian masih ingat tentang kisah Uwais Al-Qarni. Pada pekan pertama tersebut, kalian diminta mendengarkan kisah dari Uwais Al-Qarni, kemudian diminta menjawab pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Hampir semuanya mendapatkan nilai yang baik. Pada tugas berikutnya, kalian diminta untuk menulis ulang dengan bahasa sendiri kisah Uwais Al-Qarni. Setelah itu, kalian diminta untuk membacakannya secara nyaring. Nah, yang ingin Ustadz bahas pada kali ini adalah cara menulis ulang kisah Uwais Al-Qarni. Hampir kebanyakan untuk tidak mengatakan seluruhnya, bukan menulis ulang kisah Uwais Al-Qarni, melainkan menyalin kisah Uwais Al-Qarni. Bedanya apa? Perbedaannya, menyalin kisah Uwais Al-Qarni berarti kita menuliskan seluruh kisah yang kita dengar persis tanpa ada perubahan sedikit pun. Jadi kita menyalin berdasarkan pendengaran kita. Perbedaannya dengan menulis ulang adalah ketika menulis ulang, kalian menceritakan kembali setiap peristiwa pada kisah tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Misalnya di sini ya. Di sini pada teksnya tertulis Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn, Yaman. Uwais tinggal di rumah yang sangat sederhana bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Uwais mengembala domba untuk kebutuhan hidupnya dan ibunya. Nah, kemudian ketika kalian mendengar kisah ini, kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian. Misalnya, di daerah Qarn, Yaman, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ayahnya sudah meninggal dunia. Dia hanya tinggal bersama ibunya saja. Perhatikan, kalimatnya berbeda, tetapi isinya tetap sama. Ya, jadi begitu cara menceritakan kembali. Dan kalian tidak perlu menceritakan persis. Yang penting kalian mencatat peristiwa-peristiwa yang penting. Di sini peristiwa yang penting adalah pertama, pengenalan tokoh Uwaisnya ya. Kemudian Uwais ingin bertemu Nabi. Ya, karena mendengar para tetangganya bertemu dengan Nabi. Kemudian Uwais minta izin ya. Dan Uwais diizinkan. Nah, ini peristiwa yang penting. Nah, kemudian peristiwa penting lainnya adalah Uwais pergi ke Madinah, ke rumah Nabi. Ya.
Di sana Uwais tidak berhasil bertemu dengan Nabi karena Nabi sedang pergi atau sedang keluar untuk berperang. Pada saat itu Uwais merasa bimbang apakah dia harus kembali atau menunggu Nabi. Dan akhirnya Uwais memutuskan untuk kembali karena teringat dengan pesan ibunya. Ya, kemudian bagian yang tidak kalah penting adalah ketika Nabi pulang, Nabi diberitahu oleh Aisyah tentang kedatangan Uwais. Kemudian Nabi menyebutkan ciri-ciri Uwais dan berpesan kepada para sahabat untuk menemuinya dan meminta doa kepadanya jika ia datang kembali ke Madinah. Itu inti peristiwanya. Jadi kalian boleh meringkasnya seperti itu. Yang penting menuliskannya dengan bahasa kalian sendiri. Sesuai dengan yang kalian ingat atau kalian catat. Tetapi bukan disalin ulang persis dengan cerita yang kalian dengar. Ya, begitu cara menulis ulang. Ya. Yang berikutnya adalah tugas menceritakan kembali. Ini sekaligus Ustadz membahas tugas ini yang membuat jelly ya. Di sini juga kalian ditugaskan untuk menyampaikan kembali cara membuat jelly. Ya, ini sama ya. Yang pertama, membaca nyaring kisah yang kalian tulis ulang dari kisah Uwais. Kemudian yang kedua adalah menceritakan kembali kisah menyajikan cara membuat jelly. Jadi di sini pertama kemampuan membaca nyaring, yang kedua kemampuan berbicara. Tentu saja pada subbab menjelaskan urutan ini Ustadz tidak meminta kalian untuk berbicara secara lisan tanpa melihat teks ya. Tidak ya. Jadi Ustadz bolehkan melihat teks. Jadi yang Ustadz lihat adalah bagaimana cara kalian membaca secara nyaring. Nah, jadi tugas pekan pertama dan pekan kedua ada yang sama, yaitu membaca nyaring. Yang pertama membaca nyaring kisah Uwais. Yang kedua membaca nyaring cara menyampaikan prosedur membuat jelly. Ya. Yang ingin Ustadz sampaikan adalah seperti ini. Banyak sekali siswa yang ketika berbicara atau membaca nyaring masih seperti siswa yang baru belajar membaca. Jadi nadanya seperti ini. Ya, di sini ya misalnya. Cara membuat jelly. 1. Campurkan tepung jelly dengan 100 gram atau setengah gelas gula pasir atau sesuai selera ke dalam panci. Tambahkan 400 ml atau 2 gelas air. Nah, masih banyak sekali yang cara membacanya seperti itu. Ini tentu saja cara membaca yang kurang tepat. Ya. Kalian harus membaca nyaring seperti kalian bercerita. Ya, atau seperti kalian sedang berbicara dengan teman kalian sehari-hari. Misalnya, cara membuat jelly. 1. Campurkan tepung jelly dengan 100 gram atau setengah gelas gula pasir atau sesuai selera ke dalam panci. 2. Tambahkan 400 ml atau 2 gelas air. Ya, kira-kira seperti itu. Atau misalnya kisah ini ya. Kisah Uwais.
banyak yang masih membacanya seperti ini. Ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Yaman. Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn, Yaman. Ya, masih banyak yang bacanya seperti itu. Nah, bagaimana cara membaca yang tepat? Perhatikan ya. Ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn, Yaman. Uwais tinggal di rumah sangat sederhana bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Uwais menggembala domba untuk kebutuhan hidupnya dan ibunya. Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Uwais mendengar tetangganya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais merasa sedih. Dia juga ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais menemui ibunya dan menyampaikan keinginannya itu kepada ibunya. Nah, begitu kira-kira membaca nyaring sebuah teks. Ya, jadi seperti kalian bercerita dengan teman, ya. Anggap saja kalian sedang bercerita atau berbicara dengan teman, sehingga nadanya akan terdengar lebih natural, ya, tidak seperti robot. Kalau robot itu kan berbicaranya statis, ya, seperti mesin, sama nadanya semua. Ya, jadi kalau kalian bacanya Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn, Yaman. Nah, ini jadi seperti robot karena nadanya persis semua. Padahal kalau kalian bicara dengan teman, kalian tidak mungkin berbicara dengan cara itu, bukan? Misalnya kalian bertanya dengan teman kalian, kamu apa kabar hari ini? Ya, tidak mungkin seperti itu, bukan? Tentu kalian akan bertanya, "Hei, apa kabar kamu hari ini?" Ya, kira-kira seperti itu ya. Begitulah cara membaca nyaring atau berbicara. Ya, jadi apabila nanti ada tugas untuk membaca nyaring, maka cobalah kalian membacanya sebagaimana kalian bercerita kepada teman kalian. Ya, perhatikan lafal. Lafal ini pengejaan, ya. Atau perhatikan juga intonasi. Intonasi ini tinggi rendah. Tinggi rendah suara. Ya. Dan volume suara agar suara kalian terdengar jelas. Ya, demikian penjelasan Ustadz. Semoga kalian dapat memahaminya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.